Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdullah dari mahasiswa informatika Kampus Merauke. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya buat, itu tentang sistem manajemen K3 dalam bidang informatika. Dalam prakteknya yaitu dalam penerapan sistem manajemen K3 yang efektif dalam bidang informatika sangat penting untuk melindungi, meminimalkan risiko produktivitas, dan meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera. Berikut adalah contoh praktek penerapan sistem manajemen K3 di bidang informatika. Poin pertama yaitu identifikasi bahaya. Langkah pertama yang kita lakukan dalam sistem manajemen K3 adalah mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Dalam bidang informatika, beberapa bahaya umum meliputi cedera akibat postur yang buruk, kecelakaan mata, penerapan radiasi, elektronik genetika, risiko kebakaran akibat korsleting, dan ancaman keamanan data. Tim K3 harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap lingkungan kerja, peralatan, dan proses kerja untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya ini. Setelah itu, kita melakukan evaluasi risiko. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya melakukan evaluasi risiko untuk menentukan tingkatan keparahan dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut. Evaluasi risiko harus dilibatkan pengukuran risiko berdasarkan faktor-faktor seperti exposure, frekuensi, dan dampak. Misalnya risiko kecelakaan mata dapat dievaluasi dengan mengukur waktu kerja yang terpapar sinar biru dan frekuensi istilah yang diberikan, yaitu pengendalian risiko. Langkah ini adalah mengimplementasikan pengendalian risiko yang sesuai. Contohnya, untuk mengurangi cedera akibat postur yang buruk, perusahaan dapat menyediakan keyboard dan mouse ergonomis, kursi yang mendukung postur yang benar, dan mengatur tata letak ruangan yang ergonomis. Selain itu, instalasi kabel yang dapat dipasang dan tepat, dan penggunaan perangkat lunak keamanan yang mutakhir dapat membantu mengendalikan risiko kebakaran dan ancaman keamanan data. Setelah itu, langkah selanjutnya kita melakukan pelatihan. Itu seperti pendidikan dan pelatihan K3 yang penting dalam memastikan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap praktek keselamatan yang benar. Dalam bidang informatika, karyawan harus diberikan pelatihan mengenai penggunaan ergonomis komputer, keamanan data, penanganan perangkat keras dengan aman, dan langkah-langkah tindakan darurat seperti evakuasi dalam situasi kritis, dan lain-lain. Langkah selanjutnya kita melakukan pemantauan dan pembaruan. Yang harus dipantau secara teratur untuk memastikan aktivitasnya dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Hal ini dapat melibatkan pemeriksaan rutin terhadap peralatan dan lingkungan kerja, analisis insiden atau kecelakaan, serta evaluasi kembali terhadap prosedur kerja dan kebijakan K3. Selanjutnya kita melibatkan karyawan dalam sistem manajemen K3 ini. Itu penerapan sistem manajemen K3 sangat penting
untuk melibatkan karyawan. Perusahaan harus mendorong karyawan untuk melaporkan bahaya potensial, memberikan masukan tentang perbaikan K3, dan menjalankan praktek-praktek keselamatan dengan disiplin. Setelah itu yang efektif dan partisipasi karyawan akan meningkatkan kesadaran K3 dan menciptakan budaya kerja yang aman. Dari poin-poin tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen K3 dapat diimplementasikan dengan baik di bidang informatika dengan mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko, mengendalikan risiko, memberikan pelatihan, melakukan pemantauan, dan melibatkan karyawan. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan cedera dalam lingkup informatika. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian review singkat tentang sistem manajemen K3 dalam bidang informatika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.